Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amrizal, dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada sesi ke-6 ini kita membahas akuntansi salam atau pernyataan standar akuntansi 103. Pertama kita lihat definisi salam menurut Pesak 103. Di salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'i dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam pengertian ini ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa salam ini adalah termasuk transaksi jual beli. Yang kedua, bahwa penyerahan barangnya di kemudian hari atau barangnya dipesan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pembayarannya dilakukan pada waktu akad ditandatangani. Jadi ada 3 poin yang perlu kita ingat dari definisi salam. Kemudian agar lebih mudah dipahami, pada kesempatan ini kami sudah membuat ilustrasi transaksi dari salam. Jadi kasus yang pertama, bank sebagai penjual. Nanti kasus yang kedua, bank sebagai pembeli. Di transaksi salam, pertama Bank Syariah Indonesia menjual kepada PT Ahmad Makmur Sejahtera. Di PT Ahmad Makmur Sejahtera membutuhkan 140 ton benih padi unggul untuk keperluan ekspor 8 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Februari 2002, PT Ahmad Makmur Sejahtera melakukan pembelian benih padi dengan skema salam, yaitu kepada Bank Syariah Indonesia. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifikasi barang adalah benih padi unggul, kuantitas 140 ton, harga 1.120 juta atau 8 juta per ton. Waktu penyerahan dibuat 2 tahap yaitu setiap 4 bulannya, jadi sebanyak 70 ton pada tanggal 2 Juni dan 2 Oktober 2002. Ini adalah skim dari transaksi salam yang pertama, di mana bank sebagai penjual. Kemudian kasus yang kedua, bank sebagai pembeli. Jadi transaksi salam yang kedua, Bank Syariah Indonesia membeli kepada KUD Berkah. Jadi pada tanggal 4 Februari 2002, Bank Syariah Indonesia membeli 140 ton benih padi unggul untuk memenuhi permintaan PT Ahmad Makmur Sejahtera untuk 8 bulan yang akan datang, di mana speknya sama seperti yang tadi. Spesifikasi barangnya benih padi unggul, kuantitas 140 ton, harga 1.050 juta atau setara dengan 7.500.000 per ton. Waktu penyerahan dibuat 2 tahap setiap 4 bulan, yaitu sebanyak 70 ton. Di waktu penyerahan tanggal 2 Juni dan 2 Oktober 2002. Di dalam hal ini pihak Bank Syariah Indonesia sebagai pembeli. Jadi Bank Syariah Indonesia menjual kepada PT Ahmad Makmur Sejahtera dan membeli kepada KUD Berkah. Dari aspek akuntansi pencatatannya, kita sebagai pihak bank, jadi apa jurnal yang perlu dibuat oleh Bank Syariah Indonesia. Di jurnal yang pertama adalah tanggal 1 Februari, waktu Bank Syariah Sejahtera membeli kepada PT menjual kepada PT Makmur Sejahtera.
Di waktu menjual, waktu akad ditandatangani 1 Februari, Bank Syariah Indonesia sudah menerima uang dari PT Ahmad Makmur Sejahtera. Di jurnalnya adalah kas pada utang salam. Jadi kalau dibayar melalui rekening, berarti debitnya rekening nasabah PT AMS pada utang salam. Kemudian jurnal yang kedua, yaitu jurnal pada waktu Bank Syariah membeli kepada KUD Berkah. Jadi pada tanggal 4 Februari, Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 1 miliar 50 juta ke rekening KUD Berkah yang ada di Bank Syariah Indonesia. Maka jurnalnya pada waktu penyerahan modal salam oleh Bank Syariah Indonesia kepada KUD sebagai berikut. Di tanggal 4 Februari, debitnya adalah piutang salam, kreditnya rekening nasabah penjual. Di dalam ini adalah rekening KUD Berkah. Jadi kalau umpamanya seandainya diserahkan dalam bentuk tunai, berarti kreditnya kas. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia pada waktu melakukan pembelian. Kemudian waktu penerimaan barang pesanan dari pemasok atau dari petani atau dari KUD Berkah. Jadi sesuai dengan akad bahwa pada tanggal 2 Juni 2002 Bank Syariah Indonesia menerima benih padi unggul dalam bentuk akad salam dari KUD Berkah, itu sebanyak 70 ton. Sesuai dengan perjanjian di mana kualitas dan harganya sama dengan yang disepakati pada awal. Ya. Tahap pertama, harga jual 70 ton, yaitu harga jual berarti 560 juta. Harga pokoknya adalah 525 juta. Artinya laba yang diperoleh oleh pihak Bank Syariah Indonesia 35 juta. Jadi waktu menerima pembelian ya sebanyak 70 ton, ini jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia, itu debitnya persediaan salam sebesar 525 juta dan kreditnya adalah piutang salam 525 juta. Kemudian jurnal kepada pihak PT AMS, berarti bank akan membuat jurnal debitnya hutang salam. Kemudian kreditnya adalah persediaan salam. Ya. Jadi utang salamnya 560 juta, persediaannya 525 juta, itu sebesar harga pokoknya tadi, dan hutang salamnya adalah sebesar harga jual kepada PT AMS tadi. Nah, selisihnya adalah sebagai pendapatan bersih salam. Nah, ini adalah yang pertama, jurnal Bank Syariah Indonesia sebagai pembeli kepada KUD. Yang kedua, jurnal bagi Bank Syariah Indonesia sebagai penjual kepada PT AMS. Ini dengan asumsi bahwa semuanya berjalan dengan normal sesuai dengan kualitas yang disepakati dan harga yang sudah disepakati. Kemudian demikian juga nanti pada waktu penyerahan yang kedua. Kemudian ini adalah jurnal seandainya ya. Jadi dalam perjalanan itu bisa saja terjadi perubahan harga atau mungkin kualitasnya tidak sama ya. Jadi kita katakanlah jika dalam kasus transaksi yang tadi bahwa harga pasar produk sama dengan harga pada waktu akad. Jadi contoh yang pertama tadi, asumsinya harga produk waktu akad dengan waktu penyerahan sama. Nah, bagaimana seandainya
pada waktu penyerahan barang oleh KUD Berkah kepada Bank Syariah Indonesia, harga pasarnya lebih tinggi dari harga pada waktu akad. Jadi harga pasarnya katakanlah 550 juta, atau harga pasar pada waktu penyerahan lebih rendah ya pada waktu akad. Di waktu akad kan harganya 525 juta ya. Nah, bagaimana kalau harganya lebih tinggi atau sebaliknya lebih rendah? Jadi dalam hal ini, dalam penentukan harga maka berlaku ketentuan yang namanya LOCOM, di lower of cost or market. Jadi mana harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Jadi dalam hal ini kalau terjadi kenaikan harga maka tidak boleh diakui sebagai keuntungan. Namun sebaliknya, jika terjadi penurunan harga maka diakui sebagai kerugian. Jadi harga yang diambil adalah harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Jadi seandainya harganya naik, dia harga pokoknya 525 juta. Kemudian terjadi kenaikan harga, maka harga yang dipakai adalah harga pokok. Jadi kenaikan harga ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan. Dan sebaliknya, harga pokoknya 525 juta. Kemudian terjadi penurunan harga, ya, maka harga yang terendah adalah harga pasar. Ya. Jadi sehingga perlu dikoreksi dalam bentuk kerugian. Ya. Jadi jurnalnya, seandainya terjadi kenaikan, tidak ada perubahan jurnal. Ya, jadi tetap jurnalnya persediaan salam pada piutang salam. Nah, sementara kalau terjadi kerugian, maka dicatat sebagai kerugian. Ya. Jadi jurnalnya persediaan salam 500 juta dan kerugian salam 25 juta dan piutang salam 525 juta. Jadi ini kalau terjadi penurunan harga. Kemudian bisa juga dalam perjalanan bahwa penyerahan barang tidak sesuai dengan kuantitas yang sudah disepakati. Ya mungkin karena panennya gagal atau bagaimana, jadi sehingga pihak petani dalam hal ini adalah KUD itu tidak bisa menyediakan sejumlah yang sudah dipesan. Jadi bagaimana perlakuannya, kita lihat contoh berikut ini. Ya. Jadi masih berkaitan dengan transaksi di atas. Jika pada waktu penyerahan terjadi wan prestasi, jadi KUD Berkah hanya mampu menghasilkan produknya 50 ton dari 70 ton benih padi yang sudah disepakati di dalam akad salam. Jadi artinya ada 20 ton yang dibatalkan. Maka secara accountingnya dicatat di sini. Jadi persediaan salam pada piutang salam sejumlah yang diterima. Ya, jadi yang diterima 50 ton. Ya. Jadi ini adalah 50 ton kali 7.500. Jadi 375 juta. Sementara yang 20 ton yang belum diterima maka diakui sebagai piutang biasa. Ya. Jadi 150 juta ini diperoleh dari 20 ton dikali 7.500. Jadi jurnalnya adalah piutang KUD Berkah pada piutang salam. Jadi artinya piutang salamnya harus tetap dihapus bukukan, tapi diganti dalam bentuk piutang biasa. Ya. Jadi ini kalau terjadi wan prestasi dari para petani. Ya. Demikianlah pembahasan dari akuntansi salam ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.